Halo semua, kami dari kelompok 1 dan saya Cahera Salmenita dengan NIM 036 dan ini adalah anggota kelompok kami. Halo, saya Rizky Dianto dengan NIM 1 anak 2244. Halo, saya Naila Azhari Sabila dengan NIM B1802213. Halo, aku Naufal Fitri Fauzia dengan NIM 017. Halo, aku Vika Dwi Anissa dengan NIM 027. Tanaman hias merupakan tanaman hortikultura dengan peran utamanya yaitu memperindah suatu ruang dan menambah nilai estetika. Adapun jenis tanaman hias, salah satunya tanaman hias daun yang merupakan tanaman yang memiliki keindahan pada bagian daun, baik dari segi bentuk hingga warna. Tanaman ini tidak hanya berfungsi sebagai tanaman hias, tetapi juga sebagai paru-paru lingkungan dengan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan untuk bernapas dan menambah keasrian lingkungan baik indoor maupun outdoor. Tanaman hias secara berkelanjutan harus dikonservasi agar keberadaannya dapat tetap eksis. Konservasi merupakan upaya yang dilakukan untuk mengelola dan melestarikan sumber daya alam hayati secara berkelanjutan. Tujuan dari konservasi adalah menjamin keberlanjutan sumber daya alam hayati beserta keseimbangan ekosistemnya agar dapat memberikan dukungan bagi peningkatan kesejahteraan serta kualitas hidup manusia. Konservasi penting dilakukan di berbagai aspek kehidupan, termasuk konservasi di lingkungan kampus. Sebagai pusat pendidikan, kampus dapat menjadi wadah untuk mengimplementasikan nilai-nilai konservasi dan meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Pendidikan konservasi merupakan proses pembelajaran yang bertujuan menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan melalui pemahaman teoritis dan penerapan praktis baik di sekolah maupun perguruan tinggi. Dalam hal ini, konservasi tanaman hias daun di lingkungan kampus perlu dilakukan guna menciptakan kualitas udara yang sehat. Pengumpulan informasi terkait konservasi di lingkungan kampus dilakukan dengan pendekatan eksploratif terhadap tanaman hias daun dari famili Asparagaceae. Tujuan dari adanya eksplorasi ini adalah untuk mengetahui spesies dan memahami peran tanaman hias daun dari famili Asparagaceae dalam konservasi ekosistem kampus. Metode yang kami gunakan dalam penyusunan makalah dan video yaitu metode observasi dan studi literatur. Metode observasi dilakukan dengan cara melakukan penjelajahan di sekitar taman tengah kampus biologi dan mendokumentasikan hasil temuan untuk memperoleh data. Metode selanjutnya yang kami lakukan yaitu dengan studi literatur membahas hasil temuan tanaman hias berdasarkan referensi, baik berupa artikel ilmiah, buku, dan lain-lain. Dari hasil observasi, kami menemukan beberapa spesies tanaman hias daun dari famili Asparagaceae, diantaranya yaitu Fuchsiae foetida, Cordylan fruticosa, Dracaena fragrans, Chlorophytum capens, dan Sansevieria trifasciata. Hasil eksplorasi tanaman hias daun dengan famili Asparagaceae yang pertama yaitu ditemukannya Fuchsia foetida, yang mana klasifikasi tanaman Fuchsia foetida menurut GBIF yang sebagai berikut. Yang pertama adalah Kingdom Plantae, divisi Thrasophyta, kelasnya Liliopsida, ordonya Asparagales, famili Asparagaceae, genus Fuchsia, spesies Fuchsia foetida. Fuchsia foetida ini adalah spesies tanaman berbunga asli Karibia dan Amerika Selatan bagian utara. Fuchsia foetida ini merupakan tanaman evergreen berbentuk semak mirip keluarga dari nanas, memiliki daun yang berwarna hijau muda dan hijau. Daunnya berbentuk pedang, panjangnya 1-2 meter dan lebarnya 10-15 cm pada titik terlebarnya, dan menyempit hingga lebar 6-7 cm di pangkal daun, dan ujung durinya tajam di puncak, pinggiran daunnya utuh atau dengan beberapa duri bengkok. Spesies Fuchsia foetida pada saat ditemukan yaitu berada di daerah Taman Tengah Fakultas Biologi yang memiliki titik koordinat yaitu 7 derajat 24-34 lintang selatan dan 109 derajat 15-17 bujur timur. Fuchsia foetida ini sering disebut juga sebagai lidah naga, yang mana tumbuhan ini termasuk dalam Liliopsida, merupakan tumbuhan dikotil yang memiliki akar lateral. Tumbuhan ini berjenis tumbuhan perdu yang berukuran kecil, selain itu juga memiliki daging yang berserat
dan dari serat tersebut ini dapat digunakan sebagai material penguat komposit untuk aplikasi otomotif. Spesies berikutnya yang ditemukan yaitu Cordylan fruticosa atau dikenal dengan nama hanjuang. Berikut merupakan klasifikasi tanaman Cordylan fruticosa menurut Global Biodiversity Information Facility atau GBIF. Tanaman ini merupakan tanaman hias yang dapat tumbuh di daerah beriklim tropis dan subtropis seperti Asia Tenggara dan Papua Nugini. Cordylan memiliki ciri daun berbentuk lanset, daun tunggal berhadapan berseling, tepi daun rata, pada bagian atas dan bawah daun berwarna merah hati. Memiliki pertumbuhan batang monopodial dan arah tumbuh tegak lurus, dengan panjang batang pada prareproduktif sekitar 1,26 meter serta memiliki akar serabut. Cordylan fruticosa yang ditemukan di wilayah kampus biologi ini berfungsi sebagai tanaman hias dan mampu menyerap polutan. Daya tarik tanaman tersebut yaitu memiliki daun yang berwarna merah mencolok sehingga dapat digunakan sebagai tanaman hias di halaman rumah atau di taman. Keberadaan tanaman tersebut juga berperan dalam pelestarian spesies lokal tanaman hias. Tanaman ini juga dapat digunakan sebagai tanaman pagar atau pembatas pada suatu perkebunan. Cordylan dimanfaatkan sebagai tanaman pelindung dan pembatas blok pada sawah atau ladang. Tanaman ini banyak ditanam karena mampu tahan terhadap kekeringan. Manfaat lain dari Cordylan yaitu dapat menyembuhkan berbagai penyakit disentri dan asma. Cordylan juga memiliki kemampuan dalam menjaga lingkungan dengan menyerap polutan akibat asap kendaraan melalui kemampuannya dalam menyerap logam tertinggi yaitu ZPB. Selanjutnya, tanaman ketiga yang ditemukan di Taman Tengah Fakultas Biologi adalah tanaman Dracaena fragrans atau biasa dikenal dengan nama senjuang wangi, merupakan tanaman hias yang berasal dari Afrika tropis. Morfologi tanaman ini yaitu memiliki daun tunggal, daunnya berbentuk lonjong lancet dengan warna hijau, berukuran panjang sekitar 45 hingga 75 cm dan lebar antara 5 hingga 7,5 cm. Batangnya tumbuh tegak dapat mencapai 15 meter, berbentuk silinder dan memiliki kuratan melingkar. Tanaman Dracaena fragrans memiliki daya tarik utama pada daunnya yang berwarna hijau mengkilap dengan susunan rapat yang memberikan kesan elegan. Batangnya dapat tumbuh hingga 15 meter yang menjadikannya cocok untuk penyejuk rumah. Tanaman ini juga tahan terhadap kekeringan serta mudah dirawat dan dapat hidup bertahun-tahun. Selain aromanya yang khas, tanaman ini bermanfaat untuk menyerap polutan seperti bisphenol A, formaldehyde, toluena, dan silena, serta mengandung senyawa bioaktif seperti fenol, flavonoid, tanin, alkaloid, dan terpenoid yang memberikan potensi farmakologis. Tanaman ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pagar. Keberadaan tanaman ini di lingkungan kampus biologi turut mendukung upaya konservasi tanaman hias serta menciptakan suasana yang asri dan hijau. Spesies berikutnya yang ditemukan yaitu Chlorophytum capens yang merupakan tanaman hias asal Afrika Selatan. Klasifikasi tanaman Chlorophytum capens menurut Global Biodiversity Information Facility atau GBIF yaitu Kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Liliopsida, ordo Asparagales, famili Asparagaceae, genus Chlorophytum, dan spesies Chlorophytum capens elphos. Morfologi dari tanaman ini seperti terlihat pada video, yaitu daun panjang dengan ujung runcing berwarna hijau dan bagian tepi atau bagian tengahnya berwarna putih. Ukuran tanaman ini bervariasi sekitar 20 hingga 30 cm dan tumbuh membentuk struktur semak kecil. Chlorophytum capens Taman Tengah Kampus Biologi selain untuk memperindah lingkungan dan menjaga kualitas udara bersih, juga berfungsi untuk menambah keragaman flora dan memiliki tujuan lain yaitu untuk menjaga kelestariannya. Penelitian Lee et al. 2024 menjelaskan bahwa beberapa spesies tanaman seperti Chlorophytum capens dapat menyerap polutan walaupun dalam kapasitas yang rendah. Tanaman berikutnya adalah Sansevieria trifasciata atau yang dikenal sebagai lidah mertua. Berikut merupakan klasifikasi Sansevieria trifasciata menurut GBIF. Sansevieria trifasciata merupakan tanaman hias daun yang digemari hingga saat ini. Sansevieria trifasciata berasal dari wilayah tropis seperti Afrika, Arab, India, dan Indonesia.
Ciri morfologi yang dimiliki oleh Sansevieria trifasciata yakni daun berdaging, tubuh tegak hingga 1 meter, dan daun berbentuk seperti pedang atau lidah. Warna dasar daun muda dengan corak garis melintang berwarna hijau tua, tepi halus, dan ujung daun meruncing. Daya tarik dari Sansevieria trifasciata terletak pada keunikan daun dan variasi warna yang dimiliki. Sansevieria trifasciata memiliki bentuk daun yang khas dengan bentuk menyerupai pedang. Tanaman hias ini juga dapat diletakkan baik di indoor maupun di outdoor sebagai penyerap polutan. Selain itu, kemudahan perawatan menjadi salah satu faktor penentu daya tarik suatu tanaman hias. Sansevieria sp mampu tumbuh subur dan beradaptasi dalam berbagai kondisi lingkungan. Keberadaan tanaman Sansevieria trifasciata di lingkungan kampus mendukung adanya konservasi tanaman hias dan lingkungan kampus yang hijau. Secara alami, Sansevieria trifasciata bermanfaat sebagai alat sirkulasi udara alami. Sansevieria trifasciata dapat secara efektif menurunkan tingkat karbon dioksida di dalam ruang sehingga berkontribusi pada pelestarian lingkungan kampus dan kesehatan manusia. Kesimpulan dari eksplorasi tanaman hias daun dari famili Asparagaceae yang dilakukan di Taman Tengah Kampus Biologi berhasil mengidentifikasi 5 spesies, yaitu Frucrea foetida, Cordylan fruticosa, Dracaena fragrans, Coryphidium capex, dan Sansevieria trifasciata. Kelima tanaman tersebut memiliki ciri morfologi yang khas dan daya tarik utama pada bentuk serta warna daunnya yang menjadikannya populer sebagai tanaman hias. Selain fungsi estetika, masing-masing spesies juga memiliki manfaat ekologis seperti kemampuannya menyerap polutan dan manfaat ekonomis seperti potensi sebagai bahan baku serat atau obat tradisional. Keberadaan tanaman-tanaman ini turut mendukung upaya konservasi keanekaragaman hayati serta pelestarian lingkungan kampus yang hijau dan asri.